Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Penasarin Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Northman yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang pangeran kepada pamannya yang telah tega membunuh ayahnya untuk mengambil alih tahta kekuasaan di kerajaannya nih guys. Jadi tak usah lama-lama lagi, mari kita penasarin filmnya. Film ini diawali pada tahun 895 Masehi. Pangeran dari kerajaan Valhalla yang bernama Amlet sedang menunggu kepulangan pasukan kerajaan yang juga dipimpin oleh ayahnya yang bernama King Aurfandil. Lalu Amlet pun lantas berlari dengan gembira menuju sang ibu untuk memberitahu bahwa sang raja telah sampai. Kepulangan King Aurfandil pun disambut dengan hormat oleh rakyatnya dan juga oleh sang istri Ratu Gudrun. Saat upacara penyambutan telah selesai, Ratu Gudrun ingin menservis Raja Aurfandil nih guys. Namun sang raja malah menolaknya. Dan ia malah mengajak putranya, si Pangeran Amlet, untuk melakukan sebuah ritual agar Pangeran Amlet kelak siap untuk menggantikannya sebagai raja. Dukun inilah yang memimpin ritual tersebut dan melakukan pengikatan dengan Dewa Ordil. Di situ, tingkah mereka berdua seperti seekor serigala yang lapar. Kemudian, ia diberikan ramuan khusus oleh sang dukun, dan dengan lahapnya, mereka minum ramuan tersebut. Lalu, Raja Aurfandil berpesan kepada Amlet bahwa suatu saat, jika dirinya dibunuh, ia harus membalaskan dendamnya kepada musuh yang telah tega membunuhnya. Raja Aurfandil pun melihat sebuah luka yang berada di perutnya, dan menyuruh Amlet untuk menyentuh luka tersebut. Dan setelah Amlet menyentuh luka itu, ia melihat sebuah pohon kehidupan, yang mana pohon tersebut berisi runtutan silsilah keluarga dari kerajaan Valhalla. Setelah Raja Aurfandil dan Pangeran Amlet selesai melakukan ritual, mereka lantas bergegas pulang. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, ada pasukan berkuda yang melemparkan busur panahnya tepat ke dada Raja Aurfandil. Seketika, raja pun menyuruh Pangeran Amlet untuk berlari. Semua pasukan tersebut terlihat menggunakan topeng. Ketika pemimpin pasukan tersebut turun, ia pun membuka topengnya. Dan ternyata orang tersebut adalah adik dari Raja Aurfandil, yaitu Filnir. Lalu, si Filnir dengan tega membunuh sang raja dengan cara menebas kepalanya. Dan kejadian itu disaksikan oleh Pangeran Amlet. Ketika sang Raja Aurfandil telah tewas, lalu anak buahnya pun menobatkan si Filnir sebagai raja baru dari kerajaan Valhalla. Lalu si Filnir melihat Pangeran Amlet yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Pangeran Amlet hidup atau mati. Pangeran Amlet pun langsung berlari ke desanya untuk menyelamatkan sang ibu. Namun saat ia telah sampai di sana, ternyata warga desa juga telah dibantai oleh pasukan Filnir. Dan parahnya lagi, si Ratu Gudrun, ibu dari Pangeran Amlet, dibawa untuk dijadikannya ratu lagi bersama si Filnir. Parah banget nih, ayahnya dibunuh dan ibunya juga diembat guys. Amlet yang saat itu masih hidup langsung bergegas pergi menyelamatkan dirinya dengan menggunakan sebuah perahu. Sambil mendayung perahunya, Amlet pun berjanji akan membalaskan dendam ayahnya. Kemudian, adegan memperlihatkan si Amlet yang sudah tumbuh dewasa nih guys. Ternyata, dia hidup dan besar bersama keluarga Viking. Terlihat di mana Amlet dan pasukannya sedang menjajah suatu tempat dengan sangat tragis. Dan pada malam harinya, mereka pun mengadakan perayaan kemenangan. Di sini terlihat Amlet yang sedang menuju suatu rumah yang telah habis terbakar. Ketika Amlet masuk ke dalam rumah tersebut, ia melihat sosok penyihir. Lalu, penyihir tersebut mengingatkan sebuah dendam yang belum terbalaskan dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah pedang yang sudah menjadi takdir untuknya. Setelah itu, penyihir itu tiba-tiba saja menghilang. Keesokan paginya, Amlet mengumpulkan barang-barang hasil perangnya dan akan dijual kepada Raja Filnir. Di sini, Amlet mengetahui bahwa kerajaan Valhalla telah kalah oleh musuhnya. Dan si Filnir beserta ibunya Amlet sekarang pergi dan menetap di sebuah tempat terpencil. Amlet pun tak pikir panjang, ia langsung pergi ke tempat Filnir berada.
Namun di sini Amlet harus menyamar menjadi budak, karena hanya para budaklah yang akan diantar dan dijual kepada Fjölnir. Saat Amlet berhasil menyelinap di kapal para budak, ternyata Amlet bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Olga yang juga akan menjadi budak di sana. Amlet dan para budak pun sampai di Islandia tempat si Fjölnir berada. Amlet pun menceritakan niatan dia untuk membalaskan dendamnya kepada si Fjölnir. Dan ketika Amlet dan para budak telah sampai, Fjölnir langsung menemui mereka. Lantas Amlet yang sudah sangat lama ingin membalas dendamnya, ia menatap dengan sangat tajam ke arah Fjölnir. Dan ia pun menunjukkan kekuatannya agar terlihat seperti prajurit yang kuat. Lantas Fjölnir menginginkan Amlet untuk bergabung dan menjadi budaknya. Di lain sisi, Fjölnir yang terpesona akan kecantikan Olga memintanya agar dia bisa bergabung di kerajaannya. Keesokan harinya, Amlet mengetahui bahwa ibunya sudah menikah lagi dengan Fjölnir dan telah memiliki 2 orang anak, yaitu Thorir dan Gunnar. Malam pun tiba. Amlet bertemu dengan seekor rubah dan gagak. Ia dituntun untuk menuju ke suatu goa. Di situ ia bertemu dengan seorang dukun. Ternyata dukun ini adalah saudara dari dukun yang dulu pernah ia temui bersama ayahnya. Ternyata dukun yang dulu juga ditebas kepalanya sama si Fjölnir. Dan dukun itu pun memberitahu di mana letak pedang keramat itu disimpan selama ini. Lantas Amlet yang sudah mengetahuinya, ia bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, ternyata pedang tersebut dijaga oleh mayat hidup. Dan mau tidak mau, Amlet harus bertarung dengannya. Dan akhirnya, Amlet berhasil mengalahkan mayat hidup tersebut. Dan pedang keramat itu pun berhasil menjadi milik Amlet. Sadar waktu sudah mau pagi, ia menyimpan pedangnya di atas atap rumahnya. Di keesokan harinya, Fjölnir mengadakan sebuah perlombaan bola kematian dengan kampung sebelahnya. Dan si Thorir juga mengajak Amlet untuk ikut bergabung ke sekuatnya. Pertandingan ini 5 lawan 5, di mana mereka membawa sebuah tongkat yang harusnya untuk memukul bola, namun yang terjadi sesungguhnya tongkat tersebut digunakan untuk menjatuhkan lawan, dan tersisalah Amlet dan satu lawannya yang berbadan besar. Di sini Amlet kalah adu duel dengannya. Si Gunnar pun marah-marah karena tim dari kerajaannya kalah, dan ia pun nekat masuk ke lapangan untuk membantu timnya. Ia pun kena dorong sampai ia pingsan. Saat musuh akan memukul kepalanya, Amlet datang dan memukul kepala pria tersebut hingga tewas. Karena ia telah menyelamatkan nyawa si Gunnar, si Thorir pun memberikan hadiah kepada si Amlet, bahwa ia diberikan keringanan dalam bekerja, dan juga ia bebas memilih satu cewek di sana. Gak pakai lama, Amlet pun langsung memilih si Olga, dan akhirnya mereka pun mengendorse. Setelah kejadian itu, Amlet pun menyusun rencana, dan ia memberitahu si Olga bahwa ia akan melakukan teror di kerajaan tersebut. Di malam hari, Amlet pun membunuh 2 sahabat si Thorir. Dan parahnya, ia mencincang bagian tubuhnya dan menyusunnya seperti bentuk kuda. Dan di keesokan malamnya, ia menyerang dukun kepercayaan si Fjölnir. Dan dijadikannya bak seperti babi guling, tapi tidak ada tes kriuknya. Setelah beberapa kali teror yang dilakukan si Amlet, Fjölnir meminta semua pasukan dan juga si Amlet untuk berjaga. Amlet yang sudah mengetahui rencana si Fjölnir itu pun meminta si Olga untuk memasukkan ramuan ke dalam makanan. Setelah para prajurit memakan makanan tersebut, mereka semua seperti kesurupan, dan bahkan mereka dengan sengaja menusukkan pisau ke badannya. Akibatnya semua orang pun panik, dan menjadi kesempatan Amlet untuk bertemu sang ibu. Ia memberitahu bahwa ia adalah anak kandungnya, dan disinilah terungkap bahwa sang ibu hanyalah bersandiwara suka dengan ayahnya si Amlet. Karena ia dulunya hanyalah seorang budak yang diperkosa oleh Raja Aurfandil, dan Amlet ini adalah anak yang tidak diinginkan. Lantas mendengar hal itu, terkejutlah si Amlet dan ia langsung pergi begitu saja. Ia melampiaskan amarahnya dengan mendatangi kamar si Thorir dan langsung menancapkan pedang keramatnya tepat di jantungnya. Dan jantungnya pun ia ambil. Setelah itu, ia menemui si Olga dan menceritakan apa yang telah terjadi. Karena penyamarannya udah kebongkar, ia pun pergi dari sana.
Dan keesokan pagi, mereka dikejutkan bahwa si Thorir sudah mati. Si Filnir pun nangis mewek dan si Ratu Gudrun pun menenangkan dengan berbisik bahwa pelakunya adalah si Amlet yang selama ini ternyata masih hidup dan menyamar menjadi budak. Mendengar hal itu, ia pun marah dan mencari budak yang sudah bersekutu dengan si Amlet dan langsung membunuhnya. Ketika giliran si Olga, tiba-tiba Amlet pun datang. Lantas karena ia membawa jantung si Thorir, para prajurit pun menyerang si Amlet. Melihat semuanya fokus ke Amlet, Olga pun langsung kabur. Awalnya Amlet dapat menumbangi beberapa prajurit, namun tiba-tiba ia melemah dan akhirnya ia pun ditangkap. Ternyata ia melakukan itu dengan sengaja supaya si Olga bisa kabur dari sana. Sungguh bucin sejati dia ini. Amlet pun tidak dibunuh begitu saja. Ia digantung dan disiksa dengan sadis. Karena Filnir akan mengadakan upacara pemakaman putranya, ia pun meninggalkan Amlet begitu saja di gudang. Dan tak lama kemudian, burung gagak pada berdatangan dan mematuk-matuk tali tersebut yang membuat tali tersebut terlepas. Di malam harinya, dilakukannya acara pemakaman, yang mana kepala kuda yang sering ditunggangi Thorir dipenggal kepalanya dan darahnya pun dicipratkan ke badan mereka. Setelah selesai, Firlin pun masuk lagi ke dalam gudang. Betapa terkejutnya ia melihat Amlet yang sudah tidak ada. Ternyata Amlet dibawa kabur oleh Olga ke suatu tempat, dan ia memasukkan si Amlet ke dalam air suci dan langsung sembuh semua lukanya. Karena sakit hati kepada ibunya, Amlet pun ingin pergi jauh dan hidup dengan tenang bersama si Olga. Mereka pun pergi dengan menggunakan sebuah kapal. Ketika saat di atas kapal, Amlet melihat sebuah luka yang dibuat oleh si Filnir, dan ia pun mencium luka tersebut. Dan tak disangka, ia seakan melihat anak kembar di rantai pohon keluarganya. Dan si Olga mengakui kalau ia sedang hamil. Terharu si Amlet mendengarnya, tapi mendadak ia menjadi khawatir bahwa selama si Filnir masih hidup, itu berarti kehidupan anaknya tidak akan aman. Rencana Amlet pun berubah. Amlet pun melompat dan kembali untuk balas dendam. Hal itu membuat si Olga sedih karena ia takut kehilangan orang yang ia cintai. Saat di malam hari, Amlet pun sudah sampai di sana. Satu persatu prajurit dibunuh dan semua budak dibebaskan. Waktu Filnir hendak keluar melihat anak buahnya, Amlet masuk ke dalam kamar sang ibu dan ia malah diserang oleh ibunya. Karena sakit hatinya, ia pun dengan tega menancapkan pedangnya tepat di dada ibunya. Gunnar yang melihat ibunya dibunuh lantas melompat ke arah Amlet dan menusuk badan Amlet berkali-kali. Makin marah si Amlet dan ia langsung saja menebaskan pedangnya ke tubuh si Gunnar. Kemudian Filnir pun datang. Karena melihat istri dan anaknya sudah mati, ia menantang Amlet untuk bayuan di atas gunung berapi. Kemudian ia pun pergi sambil membawa mayat istri dan anaknya. Semua rumah habis dibakar, kerajaan Filnir pun hancur. Hari pertarungan pun tiba. Terlihat Amlet tancap gas ke atas gunung berapi. Di sana, ia melihat mayat sang ibu, lalu ia memberikan salam terakhir kepada ibunya. Dengan tangan yang terluka, Amlet pun tak gentar untuk melawan si Filnir. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Filnir yang lebih kuat. Ditambah lagi, tangan Amlet yang sudah terluka membuat Amlet bertekuk lutut di hadapan si Filnir. Saat Filnir hendak menebas kepala si Amlet, ia seketika mengingat Olga dan calon anaknya. Ia berhasil bangkit kembali dan akhirnya kepala si Filnir pun tertebas oleh pedang si Amlet. Tetapi pedang Filnir juga udah menancap di dada si Amlet. Dan di akhir film kita diperlihatkan saat Amlet yang sedang sakaratul maut lagi membayangkan Olga beserta anak kembarnya. Dan saat itu juga ia melihat dirinya dibawa oleh Olga menuju pintu surga. Dan film pun selesai. Sebuah film balas dendam yang sangat epik nih guys. Dan akhirnya Pangeran Amlet pun berhasil membalaskan dendam ayahnya. Walau masih dalam perbincangan, apakah Amlet masih hidup atau malah sudah mati? Menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke guys, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.